Salam sejahtera keluarga Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kami menjumpai Anda di dalam acara Keuangan Keluarga. Kita melanjutkan seri pembahasan tentang God owns the money atau Allah pemilik uang Anda. Pada episode kali ini kita akan menggali lebih jauh tentang bagaimana menghayati tentang pemahaman bahwa sesungguhnya Tuhan yang empunya uang itu. Dan seperti pada episode yang lalu, sudah hadir bersama dengan saya di studio narasumber kita seorang eksekutif perbankan nasional yang sudah berpengalaman kurang lebih 40 tahun di bidang perbankan dan keuangan. Dan di dalam 5 tahun terakhir beliau berkarya untuk Tuhan, membagikan firman Tuhan secara aktif di seluruh Nusantara. Langsung saja kita sapa bersama hamba Tuhan Bapak Evangelis Max Makahinda MBA. Shalom Pak Max. Shalom. Apa kabarnya Pak Max? Baik saja, terima kasih. Puji Tuhan, selalu semangat untuk Tuhan. Semangat. Baik, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang God owns the money. Kali ini kita menggali tentang bagaimana menghayati bahwa sesungguhnya Tuhan yang mempunyai uang. Apa masalah yang kita hadapi di dalam soal menghayati pemahaman ini? Ya, ini kurang ditekankan untuk sebagian orang. Sehingga yang menjadi masalah adalah penghayatan untuk God owns the money, bahwa Tuhanlah pemilik uang itu menjadi kurang. Ini terlihat dari bagaimana kita membelanjakan uang kita. Karena pola pembelanjaan kita, caranya kita membelanjakan uang itu menunjukkan sampai sejauh mana kita menghayati bahwa Tuhanlah pemilik uang itu. Contoh paling kasar sekali atau paling tajam ya adalah kalau kita berfoya-foya umpamanya. Berfoya-foya untuk hal yang kurang berguna dengan mengeluarkan uang yang cukup banyak. Itu adalah indikasi bahwa penghayatan Tuhan pemilik uang itu masih rendah. Masih rendah ya. Karena orang kalau sudah menghayati bahwa Tuhanlah pemilik uang itu, tidak akan berfoya-foya untuk hal-hal yang kurang berguna. Karena dia takut, karena dia sudah hayati bahwa uang ini milik Tuhan. Bukan kayak begitu. Dia jadi takut untuk asal spend atau asal dibelanjakan saja. Nah ini jadi masalah, sehingga masalahnya sekarang adalah bagaimana membantu orang atau umat percaya agar diberikan kemampuan melalui firman Tuhan bisa menghayati lebih dalam bahwa uang itu Tuhan punya. Sehingga nanti dia punya pola pembelanjaan di dalam keuangan keluarga itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Bukan berarti tidak boleh beli Mercedes lagi, bukan. Nah mungkin lebih spesifik lagi Pak Max, kalau kita mau menghayati sesuatu itu, bagaimana kita mengetahui bahwa itu benar-benar kita, dalam bahasa Inggrisnya mungkin internalize ya. Yeah. Bagaimana ciri-ciri seseorang itu benar-benar menginternalize bahwa God owns the money. Iya. Jadi kalau kita mau melihat bahwa seseorang itu telah menghayati God owns the money, bahwa Tuhan yang punya uang itu, kita lihat di cara dia membelanjakan uang. Kalau dia membelanjakan uang seperti yang Tuhan kehendaki, berarti penghayatannya sudah cukup dalam. Kita ini orang percaya kan, iman kita bertumbuh ya. Betul. Kita nggak bisa blame, kita nggak bisa salahkan orang yang masih belum menghayati sekali. Karena kan kita bertumbuh iman kita melalui pengalaman. Tapi bisa kelihatan orang yang belum menghayati itu cara membelanjakan uangnya itu beda. Contoh umpamanya, orang yang datang kepadamu untuk pinjam uang. Oh, bayar rumah kontrakan umpamanya. Kan ada ayat yang bilang kalau ada orang datang jangan tolak. Jangan suruh balik besok. Padahal engkau punya
uangnya. Nah, sekarang kalau umpamanya dia tolak, itu berarti kan belum menghayati. Saya nggak bilang sembarang orang datang kasih pinjam aja. Tentu saja tidak. Kita kan mesti lihat juga ini orang benar atau enggak gitu ya. Tetapi kalau umpamanya sudah dilihat benar dan dia pinjamkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena uang yang ada di dia kan kehendak uangnya Tuhan. Nah, kalau dia pinjamkan memang kehendak Tuhan kan begitu. Menolong sesama. Apalagi kalau dia bilang dalam seminggu, Pak Bruce, saya ini udah mau diusir, bantulah saya. Terus kalau you katakan mari kita berdoa. Wah, udah ada 8 orang yang berdoa. Sekarang doi, saya paling suka bilang begitu ya. Sekarang uang gitu ya. Nah, kalau dia menghayati, dia memang uang itu maksud Tuhan untuk tolong orang. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, bagaimana kita tahu bahwa orang itu sudah menghayati God owns the money. Tuhan yang punya uang. Dari cara dia membelanjakan. Saya nggak tahu ya kalau orang itu beli batik harga 10 juta. Itu penghayatannya tinggi nggak God owns the money. 10 juta loh. Nggak tahu ada batik nggak harga 10 juta. Kalau ini ya harga berapa saja lah. Mungkin yang ada lapisan emas. Ya mungkin juga. Ya kan? Nah, itu cuma salah satu contoh, just joking ya. Jadi the way we spend the money ya. Cara kita membelanjakan uang akan menunjukkan sampai sejauh mana kita menghayati bahwa God owns the money. Bahwa Tuhanlah yang punya uang itu. Cara kita belanja. Karena kan kita takut. Nah, ini yang jadi masalah. Masalah adalah untuk sebagian orang penghayatan itu masih rendah. Masih rendah. Nah, inilah makanya dalam kesempatan ini kita mau berbagi beberapa cara bagaimana supaya bisa bantu untuk bikin tinggi nih penghayatan. Karena kan kalau kita ke gereja atau kemana kan kita kurang mendapat cara-cara bagaimana ini. Begitu. Jadi penghayatan itu sesungguhnya tidak hanya sebatas orang bicara saja ya, tidak sebatas slogan. Bisa saja orang di depan umum saya percaya ini, tapi dalam aplikasi sehari-hari tidak dibuat. Nah, jadi sekarang nggak bikin kayak contoh gini, sorry saya potong ya. Oke. Ada yang mau sumbang lagu, maju. Ada yang mau sumbang doa, maju. Ada yang mau sumbang puasa, maju. Ada yang mau sumbang berkhotbah, maju. Ada yang mau sumbang uang. Nah, tunggu pikir dulu ya. Nah, ini apa? Penghayatan bahwa God's on the money karena mau pikir dulu. Mungkin ini level penghayatan yang seperti Pak Max katakan masih rendah ya, Pak ya. Iya. Dia masih rasa itu uangnya dia. Betul. Nah, apakah salah kita merasa bahwa ini uang yang Tuhan titipkan kepada saya? Kan ada pemahaman seperti itu. Ya, memang benar bahwa semua uang ini adalah milik Tuhan. Yeah. Tapi secara spesifik mungkin Tuhan menitipkan uang sejumlah ini ke saya. Yeah. Apakah ini pemikiran yang keliru? Sama. Kalau dia sudah bilang Tuhan titipkan, kan berarti God owns the money. Berarti itu kan cuma titipannya ya. Berarti itu Tuhan punya. Dalam bahasa lain itu God owns the money. Tuhan yang pemilik uang. Kan dia titip. Berarti yang punya kan yang nitip itu. Nah, jadi begitu dia merasa bahwa Tuhan menitipkan uang kepada dia, dia merasa berhak mengelola sesuai dengan apa yang dia rasa benar. Nah, bisa saja pemikiran benarnya dia bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mestinya kalau dia mengakui bahwa itu uang titipan, mestinya dia juga mengakui dia cuma manajer, bukan yang punya. Dia cuma pengelola saja. Nah, ketika dia mengatur membelanjakan seperti yang dia mau, seperti yang you punya contoh itu, pada saat itu sebenarnya dia sudah mengambil si pemilik uang punya. Posisi si pemilik uang. Padahal dia cuma manajer kan, cuma mengatur. Kalau bahasa kasarnya kan, bahasa kasarnya. Dia sudah mencuri. Nah, dia sudah atur seperti yang dia mau.
Bagaimana? Setuju nggak saudara sama saya? Mungkin terlalu keras kalimat ini ya. Ya, Tapi tanpa sadar sebenarnya kita sudah mencuri uang Tuhan. ya merampas hak Tuhan Iya. sebagai pemilik. Nah sekarang saya bawa umpamanya $5.000 ke kasino di Singapura. Kalau saya menghayati bahwa uang saya yang ada $5.000 itu juga dolar Singapura 40 juta atau duit sekarang. Itu uangnya Tuhan. Terus saya bawa ke kasino. Kalah. Ya nggak ada urusannya lah kalah atau menang. Pokoknya saya bawa ke kasino. Kira-kira saya mencuri nggak dari pemilik yang titip sama saya? Mencuri. Mencuri kan. Ya, you mungkin bisa bilang saya ekstrim. Tapi kan kalau kita memang akui bahwa itu Tuhan punya, pertanyaannya kan menjadi apakah Tuhan itu mau kita bawa $5.000 ke kasino di Singapura? Itu sih jelas tidak dong. Ya. Mungkin ada bisa di-sharing kepada pemirsa sekalian prinsip-prinsip dari Alkitab tentang bagaimana sih sebenarnya menghayati bahwa Allah pemilik uang itu. Sebenarnya kan cuma lewat iman ya. Begitu kita dengar ayat-ayat tadi bahwa Tuhan yang punya alam semesta, Tuhan yang punya langit, bumi, laut, segala macam. Bahkan tubuhmu itu sudah ditebus, Tuhan punya. Sebenarnya lewat iman langsung penghayatan datang. Buat sebagian orang kan begitu mendengar, langsung yakin ya. Tapi buat sebagian orang kan, kayak Thomas kan perlu bukti dulu. Nah, seperti Tusuk itu. baru apa? Percaya. Percaya. Jadi mungkin buat sebagian orang, supaya penghayatan bisa lebih dalam, barangkali perlu ini yang disebut positive affirmation atau pernyataan-pernyataan positif yang harus dikeluarkan secara keras, secara nyaring. Contoh, kita sedang rekaman di studionya Tuhan. Itu harus Ya, disampaikan. jadi ya kayak secara- ya disampaikan secara bunyi. Kalau di sales itu kan namanya pep talk. Jadi kayak begitu bangun pagi kan, this is the day which the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ini adalah hari yang diciptakan Tuhan. Saya akan bersuka cita sepanjang hari. Nah itu kan sepanjang hari bersuka cita. Ini positive affirmation. Tapi kalau you bangun pagi kan positive affirmation seperti, ayo, sehari sahabat ulang. Ayo. Sepanjang hari seperti Sepanjang hari seperti itu. Nah, jadi ini juga perlu supaya penghayatan bahwa God owns the money, penghayatan bahwa Tuhan yang punya semuanya, mungkin buat sebagian orang perlu alat bantu seperti ini. Jadi contoh seperti bilang secara keluar gitu, secara nyaring kepada sang istri atau kepada suami atau kepada teman, seperti hari ini nih. Kita sedang rekaman di studionya Tuhan. Mengakui bahwa ini Tuhan punya. Wah, kita sedang tinggal di rumahnya Tuhan ya. Kan lebih enak tinggal di rumahnya Tuhan, bukan gereja. Maksud saya rumah yang dimana kita tinggal. Nah, dia bilang, you punya wife bilang sama you, nikmat ya kita tinggal di rumahnya Tuhan ya. Begitu kerja, saya lagi pakai nih komputernya Tuhan. Melihat ke kebun di belakang, taman di belakang, tamannya Tuhan juga. Itu kan jadi mengingatkan kita bahwa semuanya apa? Tuhan punya. Nah ini nanti get internalized. Kenapa saya pakai bahasa Sangir lagi? Ini nantinya bisa apa? Terjadi penghayatan yang lebih dalam. Kalau tiap hari kita bilang, ini kan kayak suami istri kan, I love you, I love you. Kayak orang tua dengan anak kan, love you son, love you daughter, love you son. Bilang-bilang begitu. Dan ini ada ayatnya. Coba yuk baca Amsal 18 ayat 21. Ini prinsip Alkitab juga. Ada ayatnya. Bahwa you mesti nyebut-nyebut gitu. Ntar nanti kan dibilang kayak orang gila aja. Enggak juga. Ini ada kok di Alkitab dibilang begitu. Alkitabiah sekali. Amsal 18 ayat 21. Coba yuk baca. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya, hidup atau mati dikuasai lidah. Jadi kalau kita ngomong hidup, kita hidup. Kita ngomong mati, kita mati kan.
Makanya ada kan yang nyanyian yang, you pernah dengar yang lagu yang mama saya paling marah tuh kalau saya nyanyi lagu itu. Oh mama, oh papa, kalau saya mati di pinggir kubur mama, tanam bunga rosi. Mak, stop nyanyi itu ya, mama saya bilang. Kenapa mami? Kamu sumpah-sumpah, kamu mati. Nah ini ada kan di ayat. Kalau kita ngomong hidup, kita jadi hidup. Kalau kita ngomong mengenai mati, yang berhubungan dengan mati. Yuk kalau bilang, payah deh gua nih hari, itu kan mati. Itu ngomong mati. Kayaknya nggak bakal berhasil hari ini aku. Itu ngomong mati. Kayaknya kurang begitu enak badan aku hari ini. Itu ngomong mati. Saya nggak ngajarin self denial, maksudnya sangkal diri. Walaupun udah nggak enak badan, bilang aku sehat-sehat aja. Tapi ya kalau belum pingsan, ngapain teriak-teriak sakit-sakit begitu ya kan? Kalau masih bisa jalan kan berarti masih alright dong. Bener nggak? Ya dong. Tetap bilang, how are you? Look at me. I'm still walking, man. Ayat yang bilang, waktu you bicara hidup, you hidup. Waktu you bicara mati, atau yang berhubungan dengan mati, atau yang membawa you pada kematian, you mati. Nah, berdasarkan ayat ini, salesman mengembangkan yang disebut mereka pep talk. Pep talk. Jadi, begitu mereka turun dari rumah, itu kan paling berat tuh salesman pekerjaannya. Meyakinkan orang kan. Dia kan ditolak 1000 kali, dia balik 2000 kali. Itu salesman. Nah kalau dia nggak pakai pep talk, dia kan pakai pep talknya, saya akan berhasil hari ini. Saya akan berhasil jual sama Pak Bruce hari ini. Ini saya sudah tanam. Dia masih tolak, besok saya akan berhasil, saya akan balik. Dia pep talknya dia, saya akan berhasil. Jadi ini kita punya pep talk juga sama. Kita mesti juga bicara hidup. Jadi kita mesti bicara, saya sedang naik di mobilnya Tuhan, yang saya cuman pinjam sebentar. Saya sedang tanda tangan pembelian tanah yang Tuhan punya. Cuma Tuhan wakilkan saya tanda tangan di sertifikatnya atas nama saya. Tapi ini Tuhan punya. Saya ngomong, mesti keras ngomong. Notaris sama calon penjual ngelihat saya, orang ini udah begini kali ya. Karena kan saya ngomong nih, saya sedang tanda tangan di tanah yang Tuhan punya. Saya sedang setir mobil, Tuhan punya. Saya sedang naik pesawat yang Tuhan punya. Bukan Lion Air. Tuhan punya. Bukan Lion Air yang punya. Bukan Garuda yang punya. Bukan Singapore Airlines yang punya. Tetapi apa? Tetapi Tuhan yang punya. Semuanya. Saya sedang menikmati makanan Tuhan punya yang sedang dikasih ke saya. Can you imagine kalau you sepanjang hari ya bikin penghayatan seperti begitu? You sampai ke satu titik, sudah God owns the money. Begitu God owns the money, nggak sembarangan kita. Kalau belum rusak, belum mau beli. Ini batik. Biar sudah luntur, nggak berani beli. Asal lunturnya merata. Nggak berani beli, Pak. Karena ini uang Tuhan punya, harus dibelanjakan dengan hati-hati. Jadi salah satu cara untuk melakukan barangkali bisa berhasil untuk sebagian orang adalah positive affirmation. Pernyataan positif. Yang diulang. Dibilang-bilang. Saya kalau umpamanya bikin bisnis ada untung 1 miliar. Ini Tuhan baru alirkan dana 1 miliar Tuhan punya ke saya. 70%, 700 juta pergi ke rekening pribadi saya. 700 juta. 300 juta pergi ke rekening Tuhan. Dua-dua sih Tuhan punya. Cuman yang ini langsung ini pekerjaan Tuhan. Yang ini Tuhan izinkan saya pakai menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Yuk ada 2 rekening begitu nggak? Bikin 2 rekening. 1, 70% yang Tuhan izinkan yuk pakai menurut kehendak Tuhan. Yang 1 langsung ke 30%. Ini memang spesial buat pekerjaan Tuhan. Membiayai rekaman seperti ini. Yang langsung. Nah yang 70%
silahkan pakai, tapi menurut Menurut Tuhan. kehendak Tuhan. Jadi nggak boleh beli Maserati begitu. Nggak bisa itu, bukan bisa, kehendak ya. Tuhan itu. Pokoknya Beli semua Maserati, beli Ferrari begitu. Porsche, Lamborghini. Coba you sendiri, mau jujur. Tuhan berkehendak nggak you beli Porsche? Beli Maserati? Kira-kira. In your opinion. ya nggak setuju tentu. ya, Tuhan berkehendak nggak? Itu kehendak Tuhan nggak? Coba you jawab. Boy, Maserati men. Maserati bagus sekali. Kalau you beli, Tuhan berkehendak nggak? Jujur saja. Berkehendak nggak Tuhan? Kan 70% tadi you pakai kan? 30% langsung. Tuhan berkehendak nggak you beli Maserati, Porsche? Ini kan membelanjakan uang. Gimana? Saya mungkin ngomong ini terlalu belak-belakan. Beginilah orang bang. Kalau bicara tuh apa? Belak-belakan. Belak-belakan. Belak-belakan, apa adanya. Jadi kayak kedengaran agak terlalu tajam, terlalu kasar gitu ya. Kurang halus. Tapi ya memang practical things memang seperti begini. Ya kan? Nah, jadi balik ke tadi adalah buat sebagian orang mungkin perlu alat bantu. Amsal berapa tadi? Amsal 18 ayat 21. Ayat 21. Yaitu positive affirmation. Tuhan Yesus juga pernah bilang kok itu di Matius 8 ayat 14. Coba kita lihat. Matius 8 ayat 14. Matius 8 ayat 13. Sorry. Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13. Ya, ayat 13. Matius 8 ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah ini dia. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Sekarang kalau tiap hari kita sebut-sebut begitu, Tuhan punya, Tuhan punya, Tuhan punya, Tuhan punya. Lama-lama kan jadi percaya itu Tuhan punya. Nah kalau sudah percaya itu Tuhan punya, Tuhan Yesus bilang, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Artinya apa? Begitu kita percaya bahwa uang itu Tuhan punya, cara kita membelanjakannya itu sesuai dengan kita percaya. Kalau kita percaya itu Tuhan punya, kita nggak bakalan sembrono. Belanja ini, belanja itu yang nggak keruan-keruan gitu. Walaupun uang kita banyak, nggak sembrono, nggak bakalan. Jadi ini kata Tuhan Yesus sendiri. Pulanglah engkau, ini kan kalimat dia ke perwira Roma ya. Dan terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maksudnya di sini saya ulangi sekali lagi. Kalau kita ulang-ulang ini positif affirmation atau pernyataan positif bahwa ini Tuhan punya secara keluar ya dari mulut, bukan cuma dalam hati. Maka Yesus bilang terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Karena begitu kita ulang-ulang pernyataan positif, kita terus percaya bahwa uang itu Tuhan punya. Sekali lagi, begitu kita percaya uang Tuhan punya, cara kita membelanjakannya hampir pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, luar biasa itu. Saya juga sedang belajar ke situ. Inilah yang dinamakan proses penghayatan itu terjadi. Dan itu nggak bisa sehari dua hari buat sebagian orang. Nah itu dia. Berapa lama kira-kira? Wah, buat sebagian orang mungkin tahunan, buat sebagian orang bulanan. Karena buat sebagian orang langsung dia praktekkan kan. Praktek pertama sebenarnya ya 2 rekening. Itu terasa sekali di saya waktu praktek 2 rekening. Untuk mengakui bahwa Tuhan punya gitu. Dua-duanya sih Tuhan punya. Cuman yang 30% ini spesial direct langsung pekerjaan Tuhan. Yang 70% Tuhan punya juga. Saya juga mesti belanjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang orang masuk ke rumah sakit. Keluarganya datang ke saya. Oh Max, bantu akang. Ya saya cuma berdoa. Tanya sama Tuhan. Oh, kasih. Papa saya suka bilang, emang you ngobrol sama Tuhan? Emang you bicara? Loh, dia kan Bapak kita. Masa kita nggak bicara? Dari hati tentunya, nggak kayak begini. Orang berdosa bicara begini, langsung angus. Ya? Oke, baik Pak Max, terima kasih atas pelajarannya. Sayang sekali waktu kita terbatas.
Tapi kita senang karena di dalam episode ini kita mempelajari satu langkah bagaimana menghayati bahwa God owns the money, yaitu tentang positive affirmation atau berulang-ulang memberikan pernyataan positif. Ya, memberikan pernyataan bahwa sesungguhnya semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan dengan demikian secara otomatis kita menghayati, tapi tentu Pak Max kita harus ingat bahwa semua ini membutuhkan proses. Ada yang langsung bisa diterapkan, ada yang membutuhkan waktu yang lama, dan tentu di dalam satu langkah ke langkah yang lain itu perlu ada satu pertumbuhan. Baik Pak Max, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus menantikan lanjutan dari seri pelajaran ini di dalam episode-episode mendatang. Dan seperti biasa kita akan akhiri perjumpaan kita dengan doa. Kami langsung saja minta kesediaan Pak Max. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami mau bersyukur karena Yesus Kristus yang Engkau berikan sebagai penebus kami. Kami bersyukur, bersuka cita, kami telah membicarakan firman-Mu, pernyataan positif bahwa Engkau pemilik uang yang ada pada kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati seluruh permisa, bahkan kami semua, memeteraikan firman ini di dalam hati kami, agar kami dapat mempraktekannya menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.